Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang intubasi endotrakeal, yaitu suatu proses memasukkan pipa endotrakeal ke dalam trakea pasien. Dalam hal ini, intubasi di dalam trakea merupakan tata laksana jalan napas tingkat lanjut. Adapun indikasi dari dilakukannya intubasi endotrakeal adalah pada kasus-kasus misalnya henti jantung, kemudian pasien sadar dengan gangguan pernapasan yang berisiko, di mana pemberian oksigen dirasa tidak adekuat dengan alat-alat ventilasi yang tidak invasif, atau pada keadaan di mana pasien tidak dapat mempertahankan jalan napas, misalnya pada pasien koma. Selanjutnya untuk persiapan alat, yang pertama adalah laryngoskop. Laryngoskop itu terdiri dari blade atau bilahnya dan handle-nya. Ya, untuk blade atau bilahnya itu ada macam-macam ukurannya. Untuk dewasa itu ukurannya 3 atau 4. Untuk anak itu 2. Kemudian untuk bayi itu nomor 1. Selanjutnya kita pasang blade dengan handle-nya itu kita satukan. Untuk prosedur pemasangan itu dengan sudut 45 derajat baru ditekan dan handle-nya menyatu. Kemudian setelah itu kita cek lampunya nyala atau tidak, lampu yang ada di blade itu ya. Kalau tidak nyala ya kita harus ganti dulu lampunya supaya pada saat dimasukkan ke dalam trakea kita bisa mengamati dengan jelas karena lampunya harus menyala. Kemudian untuk prosedur pemegangan itu nanti laryngoskop itu harus dipegang dengan tangan kiri idealnya ya. Karena sebagian besar orang Indonesia itu tidak kidal ya. Jadi tangan kiri nanti memegang laryngoskop. Posisi tangan yang betul dalam memegang laryngoskop adalah genggaman pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Bagaimana cara memegang laryngoskop ini. Alat yang kedua yang penting sekali di sini adalah endotracheal tube atau ETT-nya sendiri. Ya, yang penting kita harus perhatikan, pilihlah ET yang low pressure tapi high volume. Jadi indikatornya kita harus menyesuaikan internal diameternya. Jadi setiap pasien harus sesuai ID-nya. Misalnya dewasa itu ukuran ID-nya 6,5 sampai 7. Jadi indikatornya bisa kita lihat dari jari kelingking kiri pasien ya. Kira-kira sebesar itu diameternya untuk ETT-nya. Sedangkan untuk anak-anak itu ukuran ID-nya 4 biasanya. Kemudian untuk bayi itu 2,5. Kemudian untuk yang aterem biasanya 3 atau 3,5. Selalu siapkan satu ukuran di bawah dan satu ukuran di atas pada saat persiapan. Kemudian persiapan lain yang harus kita perhatikan adalah ETT itu cuff-nya harus bagus ya. Jadi pada saat dicek dengan menggunakan spet, cuff atau balonnya yang ada di ujung dari ETT itu harus mengembang ya. Ketika dimasukkan udara dia harus mengembang dan tidak terlihat bocor. Kemudian spet 20 cc. Kemudian stilet atau mandrin ya, biasanya nih jadi satu dengan ET. Kemudian sarung tangan steril, ini untuk menjaga keselamatan operator terutama. Kemudian lumbrikan, biasanya juga bisa dengan silokain jelly misalnya, yang tujuannya adalah untuk memudahkan masuknya ET ke trakea. Kemudian bisa juga kita siapkan forceps Magel ya, forceps Magel yang kecil. Ini untuk keadaan yang memang suatu saat mungkin kita menggunakan forceps untuk menjepit ujung dari ETT itu pada saat prosedur pemasangan.
Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah ambu bag. Jadi ambu bag ini untuk memberikan ventilasi tekanan positif sebelum dilakukan intubasi. Ambu bag juga kita siapkan lengkap ya, dengan sungkup muka atau face mask-nya. Kemudian ada kantong reservoirnya. Kemudian bagian ujungnya bisa dihubungkan dengan sumber oksigen, baik yang portable maupun yang sentral oksigen. Tekanan positif diberikan kepada pasien sebelum dilakukan intubasi. Ya, gunanya adalah untuk memastikan bahwa pasien itu tidak mengalami apnu ya misalnya. Kemudian persiapan lain plester ya untuk fiksasi ET supaya tidak mudah lepas. Ya, jadi walaupun ET atau ETT itu sudah ada cuff-nya atau balonnya di ujung ETT itu adalah untuk fiksasi juga dari dalam ya, tapi kalau dari luar supaya dia lebih stabil lagi kita pasang plester ya. Jadi kita siapkan plester. Kemudian kita siapkan juga OPA atau oropharyngeal airways ya. Itu untuk mencegah jangan sampai ETT atau ET itu tergigit pada pasien yang khususnya yang tidak ya, karena pasien di intubasi ini sebagian besar yang tidak sadar ya, dan kadang-kadang beberapa pasien yang tidak sadar itu dia juga mengalami rigid atau kejang ya. Nah kadang-kadang dia akan menggigit ETT sehingga ETT itu bisa sampai putus ya. Kemudian yang harus disiapkan lagi adalah section dengan kateternya ya. Harus ada kateternya. Bisa section sentral ya, atau bisa juga kalau di ruangan biasa itu di section yang portable ya. Kemudian stetoskop juga ya, jadi stetoskop ini untuk mengecek apakah posisi dari ETT itu sudah benar-benar masuk ke dalam trakea. Ya kadang-kadang pada saat pemasangan ya bisa saja dia akan menyimpang sehingga yang berisi oksigen adalah lambung, bukan paru-paru. Kemudian persiapan lain di sini obat-obatan emergensi seperti SA ya atau sulfas atropin dan adrenalin, epinefrin. Semua itu harus ditaruh di dalam sped, sudah dipasang ya. Sulfas atropin mengurangi biasanya untuk bradikardi ya. Pasien-pasien yang mengalami bradikardi sebagai efek samping dari pemasangan intubasi ini ya, misalnya waktu yang agak lama ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian epinefrin tadi untuk vasokompresor biasanya pada kondisi pasien yang mengalami cardiac arrest. Kemudian untuk persiapan pasien sendiri ya, informed consent harus diberikan baik kepada pasien sendiri atau keluarganya. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dari tindakan yang sudah dilakukan, terutama perlindungan bagi operator. Kemudian untuk cara kerja sendiri, ya, alat-alat ini harus diatur ya, harus diatur posisinya. Jadi untuk persiapan alat sendiri biasanya di sebelah kiri pasien itu adalah posisi laringoskop. Ya, laringoskop harus posisinya terbalik ya. Kemudian di sebelah kanan pasien itu ada ambu bag, kemudian endotracheal, OPA, SPED, dan plester biasanya di situ. Sebelum melakukan intubasi kita harus melakukan ventilasi tekanan positif biasanya menggunakan ambu bag. Ya, sehingga kita tahu saturasi oksigennya baik ya, biasanya di atas 90 atau 95. Jadi tujuannya untuk mencegah hipoksia juga pada saat proses pemasangan intubasi. Ya, jadi untuk mengukur pemasangan sungkup itu dengan menggunakan 2 jari di atas sungkup, kemudian menekan ke arah muka bawah, kemudian 3 jari lain ramus mandibula, yang tujuannya untuk mengangkat, mengekstensikan kepala. Di ini posisi ini sering juga disebut dengan head till chin lip. Kemudian dengan gerakan lembut ambu bag itu ditekan ya sampai kita bisa melihat dada pasien terangkat. Kemudian dilakukan sampai pasien benar-benar stabil, jadi saturasi oksigennya benar-benar aman. Kemudian
pasien juga secara umum tidak ditemukan tanda-tanda sianosis di sentral maupun di perifernya. Apabila dada tidak terangkat pada saat melakukan pernapasan dengan menggunakan AMBUBAG tadi, maka yang perlu dilakukan adalah manuver jalan napas ya, untuk membuka jalan napas kembali. Jadi coba diperhatikan lagi ekstensinya, ekstensi kepalanya, head tilt chin lip-nya, atau kemungkinan jalan napas yang tersumbat oleh sputum biasanya atau cairan di sekitar mulut, bisa perdarahan atau sputum. Ini harus kita section dulu, kita bersihkan jalan napasnya. Nah, kemudian baru kita lakukan bagging lagi. Ya, kita gunakan AMBUBAG lagi untuk melakukan ventilasi. Kemudian setelah ventilasinya baik, saturasi oksigennya stabil, baru kita menyiapkan untuk menggunakan laringoskop intubasi. Kita cek dulu laringoskopnya, kita nyalakan lampunya. Nah, kemudian jadi mulut pasien itu kita buka dengan tangan kanan, kemudian gerakan jarinya menyilang, jadi cross finger. Pegang laringoskop dengan tangan kiri, pelan-pelan masukkan, menjelajah ujung dari ET dari sebelah kanan. ET itu masuk melalui mulut, kemudian ke atas lidah, menelusuri sampai epiglotis. Perhatikan, tempatkan bilah laringoskop itu di valikula atau pertemuan epiglotis dan pangkal lidah. Kemudian angkat epiglotisnya dengan elevasi laringoskop ke atas. Jadi perhatikan pada saat mengangkat ini juga jangan memaksa, apalagi menggunakan gigi seri sebagai tumpuan. Ya, ini kadang-kadang memaksa mengungkit giginya, jadi mandibulanya yang diangkat. Jadi ini bisa menimbulkan risiko yang traumatis bisa. Kemudian bila tidak terlihat, minta bantuan asisten untuk melakukan manuver backup right pressure ya pada kartilago atau cricoid sampai terlihat plika vokalis atau pita suara. Nah, setelah dilakukan terlihat, masukkan ET sampai ujung proksimal, cuff ET-nya melewati plika vokalis. Jadi cuff-nya atau balonnya itu harus melewati plika vokalis. Kemudian perhatikan juga di bagian pangkal. Di bagian pangkal itu ada ukuran biasanya 25 atau 20 watt. Ya. Jadi secukupnya sampai tidak ada lagi kebocoran oksigen. Selanjutnya kita kembangkan cuff ET-nya. Biasanya dikembangkan sampai tidak ada kebocoran udara. Biasanya 5 sampai 15 cc. Sebelum kita fiksasi luar dengan menggunakan plester, itu kita cek dulu. Dengan menggunakan AMBUBAG tadi, kita bagging ya. Kita bagging, kemudian kita bisa minta bantuan teman kita atau rekanan kita untuk menggunakan stetoskop atau kita sendiri ya. Teman kita yang AMBUBAG, teman kita yang bagging, kita yang mendengarkan. Jadi yang didengarkan di paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Setelah dipastikan udara benar-benar masuk melalui trakea ke paru-paru, baik kiri maupun kanan, selanjutnya kita pasang OPA ya supaya tidak tergigit pasien. Selanjutnya kita fiksasi dengan menggunakan plester. Mulai dari sisi sebelah atas, kemudian memutar satu kali di ET-nya ya, kemudian menyilang ke sebelah bawah. Demikianlah prosedur secara umum pemasangan ETT. Terima kasih atas perhatian.